Ya, 1, 2, 3 ya. Ya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45 yang berjudul dengan perikop Lazarus dibangkitkan. Tema untuk kita pada hari ini saya mengambil dengan judul Yesus berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia. Dalam nas ini dikisahkan bagaimana Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Cerita ini terjadi dalam keluarga Marta dan Maria di Betania. Bagaimana suasana Betania pada saat itu? Orang-orang Yahudi tentu saja datang untuk melayat, memberikan penghiburan kepada Marta dan Maria berhubungan dengan kematian Lazarus saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Apa jawab Yesus? Kata Yesus, "Saudaramu akan bangkit." Tetapi Maria menjawab, "Aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, perjumpaan Tuhan Yesus dengan keluarga Marta dan Maria ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan dalam ayat yang ke-25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup." Nah, perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang hidup karena penuh kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun Lazarus sudah 4 hari dikuburkan, tapi kita melihat apa tanggapan Marta yang mewakili kita manusia. 4 hari adalah waktu yang sudah cukup lama. Sebagai yang alami, tentu saja manusia yang sudah mati akan berbau busuk. Dan ini merupakan mewakili kita manusia. Dan orang-orang Yahudi juga mengatakan yang hadir pada saat itu, apakah ia yang memelekkan mata orang buta, sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Saudara sekalian, atas situasi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, Dia menyatakan kepada kita bahwa Dia sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang sangat memerlukan dan membutuhkan kasih sayangnya. Yesus pergi ke kubur Lazarus, dan di depan kuburan Lazarus itu Dia berseru dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus yang mati itu keluar, dan kaki tangan masih terikat, dan kain di kepala dan kain peluh yang ada di mukanya juga tetap terikat. Saudara, dari cerita ini pada hari ini kita sudah memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6. Kita diingatkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, dalam kita memperingati minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6 ini, sesuai dengan Injil Yohanes, bahwa Dia menetapkan Yesus adalah Tuhan
hidup kita manusia. Dia berkuasa, dia sanggup untuk menjawab tantangan dalam hidup kita. Karena Yesus adalah Allah yang menyelamatkan semua manusia. Tentu saja orang-orang yang percaya kepadanya. Karena Yesus adalah sumber kehidupan kita. Hanya kepada Dialah kita menaruh harap, dan Dialah juru penyelamat hidup kita. Yang kedua, kita melihat Yesus berkuasa bukan saja atas hidup, tetapi juga atas kematian yang kita hadapi. Saudara sekalian, memang melalui kematian apa yang dialami oleh Lazarus ini adalah merupakan kematian secara jasmani. Tentu saja kita sadar dan kita terus diingatkan, yang sangat menakutkan dan mengerikan adalah apabila kematian bukan saja roh jasmani tetapi juga rohani kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah waktu bagi kita untuk bertobat, untuk lebih sungguh-sungguh menerima, menyerahkan hidup kita, dan Tuhan Yesus Dialah berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami sungguh bersyukur di dalam kami memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6. Bagaimana firman-Mu yang telah disampaikan oleh bibir hamba-Mu, bagaimana Engkau membangkitkan hamba-Mu Lazarus walaupun dia sudah mati, yang bagi kami manusia adalah tidak mungkin, tapi Tuhan sanggup karena Tuhan berkuasa atas kematian dan bahkan kehidupan. Terima kasih Tuhan, supaya kami juga disadarkan akan dosa-dosa kami, supaya kami juga boleh kembali apa yang difirmankan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini berkati kami semua, jemaat Tuhan yang ada di Pangkalembun ini, secara khusus Gereja Kalimantan Evangelis yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, bila firman Tuhan boleh menyadarkan, mengingatkan kami, supaya kami benar-benar mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan juru penyelamat hidup kami. Kami juga diingatkan program gereja kami Bapa, Gereja Kalimantan Evangelis, baik itu pembangunan, keuangan, dan bahkan pelayanan. Berkati senudi kami yang dari Banjarmasin, resort jemaat yang berada di berbagai tempat di Mumbi Kalimantan ini, dan bahkan di DKI Jakarta. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang melayani, dan juga Tuhan, Engkau juga berikan kekuatan dalam kami boleh melayani jemaat Tuhan yang ada di bumi Kalimantan ini. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau tahu bagaimana pergumulan bangsa dan bahkan dunia karena sakit penyakit, karena virus corona ini Tuhan. Tapi walaupun kami sebagai umat Tuhan milik kepunyaan-Mu, untuk itu kami tetap memohon perlindungan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Berkati juga pemerintahan kami dan berikan hikmat supaya mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik, mampu untuk menciptakan suasana yang tenang dan damai. Dan bahkan Tuhan, kami juga memohon campur tangan Tuhan, memberkati orang-orang yang pandai cendekiawan, yang pada saat ini yang boleh berjuang untuk menemukan bagaimana menangkal virus ini. Hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Tapi kami hanya mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan berkati pelayanan kami di Pangkalembun ini. Berkat juga kami hamba-hambamu yang boleh melayani, baik dari sebagai pendeta, penetua, diakon, kami yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan juga berkati supaya kami tetap boleh melayani Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus,
yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami yang bersama. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Coba.